Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan tutorial mekanisme peremajaan angkutan perkotaan dengan menggunakan aplikasi Simai. Langkah awal adalah kita masuk dengan alamat angkutan.kotabogor.go.id pada Google Chrome, menggunakan Google Chrome. Kemudian kita akan melihat tampilan seperti di layar. Pada tutorial ini kita masih menggunakan alamat localhost, kan menggunakan alamat yang sesungguhnya agar tidak mengganggu database yang ada di sistem. Kemudian klik angkutan dalam trayek, maka akan muncul form login seperti di layar. Tinggal dimasukkan saja alamat atau nama koperasinya dan password dan mengisi captcha. Oh ya, dalam aplikasi ini perlu disampaikan juga kita tidak menggunakan dokumen yang sesuai dengan nama koperasinya, tetapi menggunakan dokumen yang ada dalam data dalam komputer ini. Baik, setelah masuk kita akan melihat tampilan seperti ini. Yang dipergunakan adalah koperasi Kosapag ya. Untuk dicoba ini, informasi perizinan diklik, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Klik lagi peremajaan angkutan, tampilannya berubah seperti ini dan ada SOP di dalamnya. Jika sudah dibaca, sudah sesuai, maka ajukan kirim pengajuan, maka tampilannya akan berubah seperti ini layar. Kemudian masukkan surat permohonan atau upload surat permohonan angkutan dengan maksimal 1 MB. Yang diupload ini adalah dokumen aslinya, bukan fotokopi. Kemudian mencantumkan nomor suratnya. Setelah selesai, bisa melakukan submit. Langkah berikutnya adalah pilih tindakan peremajaan yang dilakukan, apakah plat hitam, besi tua, atau reduksi. Pada kesempatan ini kita melakukan peremajaan dengan plat hitam. Setelah yakin bisa diklik, tampilannya berubah seperti di layar. Kita menemukan field untuk diisi, pilih kendaraan yang akan diremajakan, mengisi nomor order jika kendaraan yang baru, mengisi merek kendaraan, mengisi tahun kendaraan, mengisi nomor mesin, mengisi nomor rangka, dan mengupload dokumen penghapusan kendaraan yang diplat hitamkan. Kemudian jika sudah mengupload dokumen penghapusan, maka berikutnya adalah mengupload STNK kendaraan yang sudah diplat hitamkan, yaitu plat nomornya sudah berubah menjadi nomor tidak umum. Kemudian mencantumkan nomor kendaraannya dan mengisi tahun tanggal perubahannya. Kemudian disubmit saja. Jika sudah yakin dengan permohonan, tinggal diklik kirim permohonan izin. Proses langkah peremajaan sudah selesai. Nanti akan ada notifikasi kepada email Badan Hukum, dan kemudian di layar kaca pun akan memberikan informasi permohonan surat informasi pengusahaan berhasil dikirim. Badan Hukum atau pemohon tinggal menunggu pelaksanaan perizinannya selama 3 hari. Akan diberikan informasi lanjutan dengan outputnya, apakah dokumen informasi pentrayek atau A2 atau juga dokumen informasi penolakan. Demikian tutorial tahap pertama. Nanti kita akan melanjutkan dengan tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Kita akan mencoba membuat tutorial untuk para pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Dimulai dari kepala sesi, kemudian kepala bidang, sekretaris dinas, dan kepala dinas. Setelah kita masuk di aplikasi Simai dengan alamat angkutan.kotabogor.go.id, kita kemudian mengisi login dengan menggunakan username dan password. Nah, kemudian masuk ke menu dashboardnya, pilih kepala seksi, terdapat lambang lonceng, ada 2 permohonan yang harus segera ditindaklanjuti.
Langsung saja klik detail, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Ini adalah ada nomor resi pendaftarannya, permohonan dari koperasi mana, Uber. Ini untuk permohonan permajaan. Ini kita ambil dokumen-dokumen yang ada dalam isi ini. Tidak sesuai dengan tulisan di layar, tapi kita pastikan bahwa ketika dilakukan upload oleh Badan Hukum, dokumen tersebut bisa masuk dan bisa dibaca di sisi Dinas Perhubungan. Kemudian tugas kepala seksi adalah memeriksa persyaratan sesuai dengan permohonan dan memeriksa dokumen-dokumen perusahaan yang sudah diupload. Jika ada yang tidak sesuai bisa ditolak, jika sesuai bisa disetujui. Kemudian memeriksa SK, draft SK. Nah, ketika sudah disetujui, langsung bisa memasukkan paspres. Nah, ini sifatnya rahasia dan hanya yang bersangkutan yang mengetahui, karena ini tanggung jawabnya melekat terhadap yang pemilik username dan password tersebut. Nah, jika sudah disetujui oleh kepala seksi, maka dokumennya bergeser ke kepala bidang. Tahapan berikutnya adalah bagaimana mekanisme tata cara approval dari seorang kepala bidang. Tata caranya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh kepala seksi, hanya saja memang tanggung jawabnya melekat pada perseorangan. Jadi ini sebenarnya tahapannya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kepala seksi, tapi mungkin dari sisi apa yang harus dilakukan adalah penajaman terhadap kesesuaian dokumen, draft, dan permohonan. Jika ada yang kurang sesuai, maka bisa dilakukan pengembalian berkas permohonan untuk diperbaiki oleh kepala seksi. Jika sudah masuk ke menu dashboardnya kepala bidang, sama tindakan dilakukan adalah melakukan klik lambang lonceng untuk melihat jumlah permohonan yang sudah harus ditindaklanjuti, atau bisa juga menggunakan menu di pinggir di menu bar. Ini setelah itu kita klik saja detail, sama secara fungsi memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan dengan permohonan yang diajukan, memeriksa juga dokumen perusahaan. Jika tidak ada kendala bisa dilakukan persetujuan. Diperiksa juga draft SK yang telah dibuat oleh kepala seksi. Jika setuju, kita masukkan paspres, passwordnya, dan tinggal di approve saja. Nah, selesai. Maka berkasnya atau permohonannya bergeser ke sekretaris dinas. Pentahapan dilakukan oleh sekretaris dinas sama saja dengan kepala bidang dan kepala seksi, menggunakan username dan password dan menuliskan nomor kaca, kemudian di submit, maka akan masuk ke menunya sekretaris dinas, klik lonceng, maka ada permohonan yang harus ditindaklanjuti. Nah, sama melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan berikut dengan dokumen persyaratan yang disesuaikan dengan pengajuan permohonan dari pemohon. Sudah setuju bisa langsung di approval. Jika belum, kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimohon. Masukkan kode password yang dimiliki oleh sekretaris dinas untuk melakukan approval terhadap permohonan. Jika ada yang tidak sesuai bisa dikembalikan kepada kepala bidang untuk ditindaklanjuti oleh kepala seksi. Dan jika tidak bisa diproses bisa langsung dilakukan penolakan. Sekarang di tahapan keempat itu untuk memperoleh persetujuan dari kepala dinas. Kepala dinas melakukan login menggunakan username dan password yang dimiliki. Ketik menu ini merupakan tahapan dan hampir sama di semua jenis perizinan. Tahapannya memang ada berulang, mulai dari kepala seksi, kepala bidang, sekretaris dinas, sampai kepala dinas. Mekanismenya tidak jauh berbeda. Mungkin
Nah, ini sudah masuk di menunya kepala dinas. Kita bisa melihat sama melakukan pengecekan seperti yang dilakukan oleh kepala seksi, kepala bidang, dan sekretaris dinas. Ini sifat yang berulang sebetulnya bisa kita sederhanakan jika sudah stabil, bisa langsung dipotong saja supaya bisa lebih sederhana dari sisi pelayanan. Nah, jika Pak Kadi satu kepala sudah menyetujui, tinggal di approve dan passphrase yang dimiliki atau password yang dimiliki. Setelah selesai kepala dinas melakukan approval, maka dokumen tersebut akan terkirim ke badan hukum yang mengajukan. Jika ada ketidaksesuaian, bisa lakukan atau memberikan informasi ke dinas untuk diperbaiki. Demikian tutorial untuk para pemangku kepentingan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Dinas Perhubungan Kota Bogor yang akan menyampaikan informasi mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik dengan alamat web angkutan.kotabogor.go.id, dan kami sarankan untuk menggunakan Google Chrome ya. Maka akan muncul tampilan seperti di layar. Seperti biasa, kita akan mengisi username dengan nama koperasi, karena ini kelanjutan dari tahap pertama itu menggunakan nama koperasi Kosapag. Sama seperti di awal, dokumen-dokumen yang nanti diupload adalah dokumen-dokumen yang tersimpan di dalam PC ini. Jadi kalau tidak sesuai dengan nama koperasinya, ini hanya sebagai contoh saja, bisa digunakan oleh teman-teman yang lain. Masuk kita ke menu dashboardnya miliknya Koperasi Kosapag, dan kita melihat data yang sudah disetujui oleh Dinas Perhubungan. Kita tinggal klik detail, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tidak perlu datang ke kantor, tinggal mendownload saja dokumen penginformasiannya, karena sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang dibantu oleh DSRE. Tinggal di print saja dokumennya jika diperlukan, jika tidak bisa tersimpan di menunya badan hukum. Atas dasar ini, maka badan hukum bisa melanjutkan permohonan untuk melakukan pengisian peremajaan. Langkah berikutnya adalah menginput data kendaraan baru. Jadi kendaraan yang menggantikannya perlu diinput. Karena ini kendaraan baru, maka akan memperoleh atau diperoleh STNK yang baru dan buku uji yang baru. Itu yang di-upload. Tinggal diisi saja, di-upload. Ini STNK yang baru. Kemudian buku uji yang baru. Setelah itu di-submit. Maka permohonan selesai, tinggal diklik input berkas selesai dan menunggu konfirmasi yang diberikan oleh dinas. Paling lama 3 hari, apakah disetujui atau tidak permohonannya. Demikian tutorial tahap 2. Semoga bermanfaat dan bisa membawa kemudahan dari sisi layanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba menyampaikan tutorial untuk para pemangku kepentingan pada Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik. Tahap pertama, seperti biasa, kita masuk dengan alamat web di angkutan.kotabogor.go.id. Kita akan masuk ke aplikasi SIMAE. Kemudian kita login saja menggunakan username dan password. Kita mulai dari Pak Yafis sebagai Kepala Seksi Angkutan dalam Trayek. Setelah mengisi username, password, kemudian mengisi nomor captcha, tinggal di submit. Fungsi ini adalah fungsi untuk melakukan approval terhadap permohonan dari badan hukum. Nah, kita melihat di tanda lonceng di atas ada 2 permohonan seperti di layar.
Kita cek surat permohonannya dari badan hukum apa, sesuai tidak dengan badan hukum yang mengajukan. Nah, jika sesuai, dilanjut dengan mengklik detail. Pada proses ini kita tidak mengupload dokumen yang sesuai dengan tulisan di layar, karena ini hanya melakukan pengecekan atau uji coba terhadap file-file yang sudah disiapkan di dalam aplikasi yang harusnya itu sudah diisi oleh masing-masing badan hukum. Ya. Nah, untuk mengecek ke dokumen yang diupload, kita ada juga di menu persyaratan untuk melihat kesesuaian dengan permohonan yang diajukan dan dokumen yang diupload. Jika tidak sesuai, tolak; jika sesuai, di approve. Untuk melakukan persetujuan, seorang kepala seksi atau Pak Yafiz harus memasukkan password yang sudah dimiliki dari BSR, dan ini sifatnya sangat rahasia karena tanggung jawabnya melekat kepada sang pemilik passwordnya. Nah, jika sudah diklik, maka tampilannya akan berubah seperti di layar. Maka dokumen yang dimohonkan oleh pemohon akan bergeser ke menunya kepala bidang. Kembali di tahap berikutnya adalah kepala bidang melakukan login di aplikasi Simae dengan masukkan username dan password yang dimiliki, kemudian captcha, tuliskan nomor captcha kemudian di submit. Maka tampilannya akan masuk ke menunya kepala bidang seperti di layar. Tahap berikutnya adalah mengklik di tanda lonceng. Ada 3 permohonan yang harus segera ditindaklanjuti. Ini yang barusan diklik oleh Pak Yafiz. Memeriksa juga kembali kesesuaian surat permohonan dengan data yang ada di layar, dan memeriksa dokumen perusahaan atau dokumen badan hukum. Jika ada yang kurang, ini bisa dibatalkan atau ditolak untuk kembali dilengkapi oleh badan hukumnya. Dan jika sudah sesuai, melanjutkan dengan memeriksa dokumen persyaratan sesuai dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian memeriksa draft SK-nya. Jika setuju, masukkan pasportnya di input paspres untuk di approval. Setelah tahap ini selesai, maka akan dilanjutkan ke Bapak Sekretaris Dinas untuk memperoleh persetujuan. Kabid bisa meninggalkan dashboardnya. Nah, selanjutnya di menu login seperti biasa, kita masukkan nomor atau username milik Pak Sekdis, password, kemudian menuliskan nomor captcha. Ya. Setelah disubmit, masuk ke menunya Pak Sekdis, sama lihat, cek saja di menu lonceng ada 1 permohonan yang harus segera ditindaklanjuti. Pak Sekdis juga kembali memeriksa kesesuaian dokumen-dokumen, itu dari awal. Kemudian dokumen perusahaan, cek satu persatu. Jika sudah sesuai, bisa dilanjutkan ke pengecekan persyaratan di sisi permohonan yang dimohonkan. Ini adalah permohonan untuk kartu pengawasan setelah melakukan peremajaan. Jadi ini adalah tahap approval di tahap kedua ya. Tinggal dimasukkan kode paspres yang dimiliki oleh Pak Sekdis jika sudah disetujui. Jika sudah disetujui, maka loncengnya akan berubah menjadi atau berkurang 1, atau dari 1 bisa jadi 0. Keluar. Yang tahap berikutnya adalah Pak Kadis, sama login menggunakan username dan password yang dimiliki untuk melakukan approval di aplikasi Simae. Mudah-mudahan mekanisme ini semua bisa tercatat dengan baik, teradministrasikan dengan baik, dan memberikan kemudahan untuk masyarakat pengusaha angkutan di Kota Bogor. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini juga bisa memberikan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Ini sepertinya ada kekeliruan username-nya untuk Pak Kadis. Kita coba lagi. Nah, berhasil. Sama, tinggal dilihat saja di menu lonceng ada berapa yang disetujui atau harus diproses. Diklik, diperiksa kesesuaian permohonan dengan yang dimohonkan oleh badan hukum. Nah, semua dokumen yang diupload dalam
aplikasi ini adalah dokumen asli, bukan fotokopi. Karena yang aslinya tetap disimpan di badan hukumnya. Kenapa perlu yang asli? Supaya menjamin kebenaran datanya. Jadi lebih jelas terlihatnya. Ini sama, melakukan pengecekan jika sudah sesuai, maka bisa dilakukan approval oleh Pak Kadis. Setelah Pak Kadis melakukan approval ini, maka pemohon akan memperoleh notifikasi di tampilan dashboard badan hukumnya. Karena ini tahap kedua, tentunya akan memunculkan resi pembayaran. Setelah selesai di-approve oleh Pak Kadis, maka di menu Pak Kadis permohonan sudah kosong, yang sudah tidak ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Dinas Perhubungan. Kali ini kita akan menyampaikan tutorial tahap ketiga dari mekanisme pelaksanaan peremajaan angkutan perkotaan. Pada tahap ketiga ini kita seperti biasa masuk dulu di web angkutan.kotabogor.go.id untuk bisa masuk ke sistem informasi manajemen angkutan elektronik yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Kemudian kita login masih menggunakan Koperasi Kosappang karena ini merupakan kelanjutan dari tutorial 1 dan 2. Di tahap 3 ini kita akan memperoleh nomor resi bayar hasil dari integrasi pelayanan dari SIMAE dan WebAir yang dimiliki oleh Bapeda Kota Bogor. Dengan menggunakan resi bayar tersebut memberikan kemudahan bagi pemohon untuk melakukan pembayaran baik di ATM Bank BJB ataupun di teller Bank BJB. Langsung klik saja detail ketika sudah masuk di dashboard. Nah, inilah nomor resi yang dipergunakan. Setelah itu bisa langsung ke ATM atau ke teller dan menyampaikan menggunakan nomor resi tersebut untuk melakukan pembayaran. Ingat, jika sudah melakukan pembayaran, slip yang diterima dari Bank BJB atau kwitansi yang diterima dari Bank BJB atau resi yang diterima atau struk yang diterima dari ATM Bank BJB harap disimpan, jangan dibuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Kita sudah sampai di tutorial tahap 4. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, seperti biasa, kita masuk di aplikasi SIMAE menggunakan alamat web angkutan.kotabogor.go.id. Masukkan username dan password, ketik kode captcha dan akan masuk ke dashboard setelah kita melakukan submit. Setelah di tampilan seperti di layar, kita tinggal klik saja menu detail. Jika kita sudah melakukan pembayaran di ATM atau di teller BJB, ketampilannya akan seperti ini. Permohonan kartu pengawasan telah disetujui oleh Kepala Dinas. Tinggal diklik posisi yang ada tulisan download KP. Nah, itu ada tulisan downloadnya berwarna merah, klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan KP yang sudah disetujui oleh pimpinan, muncul tanda tangan elektronik di dalam KP-nya. Dan kita tinggal mendownload saja untuk dilakukan pencetakan. Demikian, mudah-mudahan tutorial ini memberikan kemudahan dalam menggunakan aplikasi SIMAE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.